Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan dua variabel bagian 3, yaitu pertidaksamaan kuadrat dua variabel bagian kedua. Karena sebelumnya kita sudah membahas pertidaksamaan kuadrat dua variabel untuk bagian ke-1. Nah, tonton sampai akhir video ini supaya kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Jangan di skip-skip ya, supaya kalian tidak salah paham. Nah, untuk contoh 1, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat. Nah, kita jawab langkahnya sama, menggambar fungsi Y sama dengan X kuadrat terlebih dahulu. Jelas di sini nilai A-nya adalah 1, yaitu di depan X kuadrat. Kemudian B-nya ada apa tidak? Tidak ada, berarti 0. C-nya ada apa tidak? Tidak, berarti nilainya juga 0. Selanjutnya, kita tentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat, Y-nya adalah 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat atau X kuadrat sama dengan 0, sehingga diperoleh X-nya juga 0, jelas ya. Maka di sini diperoleh titik potong dengan sumbu X, X-nya bernilai 0, Y-nya bernilai 0, berarti nilainya adalah 0,0. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat, berarti X kuadrat adalah 0 kuadrat. Jelas nilainya adalah 0. Maka titik potong dengan sumbu Y yaitu juga 0,0. Langkah keempat adalah menentukan titik puncak yaitu XP, YP. Nah, untuk XP rumusnya adalah min B per 2A, sehingga diperoleh min B-nya adalah 0, berarti 2 kali A-nya adalah 1, berarti 0 dibagi dengan 2. Di sini min ya, berarti jelas tetap 0. Kemudian untuk menentukan YP, maka kita cari dulu D-nya. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti B-nya adalah 0. 0 kuadrat min 4. A-nya adalah 1. C-nya adalah 0. Berarti 0 dikurangi dengan 0 ya. 4 kali 1 kali 0 adalah 0. 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 0. Sehingga diperoleh Y puncaknya adalah min D per 4A. Min D-nya adalah 0. 4A, 4 kali 1, 4. Berarti 0 dibagi 4 min ya. Hasilnya tetap 0. Min 0 dibagi 4 adalah 0. Ternyata titik puncaknya juga 0,0. Kok 0,0 semua ya? Nah, karena itu kita lihat tayangan berikutnya. Nah, diperoleh tadi titik potong dengan sumbu X-nya 0,0, titik potong dengan sumbu Y-nya 0,0 juga, titik puncaknya 0,0 juga. Nah, kalau ada kasus seperti ini, maka kita bisa menggunakan X yang lain yang berada di sekitar 0, yaitu untuk titik puncaknya ya, sekitar titik puncaknya ini. Titik puncaknya tadi diperoleh adalah 0,0, maka kita bisa menambahkan 2 titik atau 3 titik yang berada di sebelah kanannya 0 dan juga 2 titik atau 3 titik lebih boleh yang berada di kirinya 0. Jadi yang kita lihat di sini adalah untuk puncaknya, X-nya adalah 0. Nah, yang kita gunakan adalah itu. X-nya adalah 0, kita ambil 2 titik di kanannya. Di sini saya mengambil 2, yaitu untuk X-nya yang 1 dan 2. Dan di kirinya di sini saya mengambil min 1, min 2. Boleh mengambil titik-titik yang lain, bebas. Nah, untuk berikutnya mendapatkan Y-nya di sini diperoleh min 2 adalah 4, min 1, 1, 0 tadi sudah 0, 1, 1, 2, 4. Dan untuk titik koordinatnya jangan lupa menggunakan kurung. Di sini pasangkan min 2, 4, min 1, 1, dan seterusnya sampai dengan 2, 4. Bagaimana sih cara mendapatkan Y-nya? Nah, seperti ini. X-nya 2 berarti
nilai Y-nya sama dengan min 2 dikuadratkan, karena di sini adalah X kuadrat, X-nya adalah min 2 kuadrat ketemu 4, X-nya min 1, berarti Y-nya adalah min 1 kuadrat sama dengan 1, X-nya 1 diperoleh Y-nya sama dengan 1 kuadrat 1, X-nya 2 diperoleh Y-nya adalah 2 kuadrat 4, nah itu adalah cara mendapatkan Y-nya. Nah, kemudian kita akan menggambarkan grafik ini pada bidang koordinat kartesius. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah X-nya min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, secukupnya saja. Dan untuk Y-nya di sini maksimal ada 4. Nah, ini ada X yang horizontal, kemudian untuk sumbu vertikal ada Y. Tinggal kita pasangkan satu per satu. Ada titik koordinat 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti min 2,4. Nah, di sini ada min 2,4, kemudian min 1,1, Y-nya min 1, Y-nya min 1, 0,0, kemudian 1,1, 2,4. Nah, dari titik-titik ini tinggal kita hubungkan saja, maka akan menjadi sebuah kurva seperti ini. Nah, kurvanya di sini melengkung ya, melengkung dan terbuka ke atas. Nah, setelah itu kita akan menentukan DHP-nya. Nah, sebelumnya kita gunakan titik uji terlebih dahulu. Titik yang diuji boleh titik yang berada di dalam kurva atau yang berada di luar kurva. Cukup salah satu saja. Nah, di sini saya mengambil titik ujinya adalah 2,0. Berarti titik yang saya uji adalah berada di luar kurva. 2,0. Kita uji di sini masukkan ke dalam pertidaksamaan-nya. Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya 2, Y-nya adalah 0. Berarti 0 lebih dari sama dengan 2 kuadrat. 0 lebih dari atau sama dengan 4. Benar atau salah? 0 lebih dari atau sama dengan 4. Salah. Jika salah, maka titik yang diuji ini berada di luar DHP atau bukan DHP. Nah, di sini tadi kan titik ujinya salah, berarti yang di luar di sini bukan DHP. Jadi DHP-nya di mana? Lawannya di mana? Di dalam. Nah, jadi yang diarsir ini adalah DHP-nya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat plus 2. Kita jawab, untuk langkah pertama menggambar fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2, di mana A-nya adalah sama dengan 1, B-nya adalah 0, C-nya adalah 2. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Y-nya kita ganti dengan 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat plus 2, sehingga diperoleh X kuadrat plus 2 sama dengan 0, X kuadrat sama dengan min 2 kuadrat, tapi negatif. Ada apa tidak? Tidak, berarti tidak ada titik potong dengan sumbu X-nya, karena di sini tidak ada X yang memenuhi. Berarti tidak ada titik potong dengan sumbu X. Langkah ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya bernilai 0. Y sama dengan X kuadrat plus 2, X-nya diganti 0, berarti 0 kuadrat plus 2, Y-nya adalah 2. Titik potong dengan sumbu Y, yaitu X-nya 0, Y-nya 2, berarti 0,2. Langkah keempat, menentukan titik puncak, X puncak, Y puncak. X puncaknya adalah min B per 2A, sama dengan min B-nya adalah 0, 2A, 2 kali 1, 0 per 2, berarti min 0. Hasilnya adalah 0. Kemudian menentukan Y puncak, kita tentukan dulu nilai D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC. Ternyata hasilnya di sini adalah B kuadrat, 0 kuadrat min 4 kali 1 kali 2, berarti 8. 0 dikurangi dengan 8, hasilnya adalah min 8. Selanjutnya Y puncak, berarti min D per 4A sama dengan min 8 per 4 kali 1. Minnya ada 2, berarti hasilnya nanti adalah positif. 8 per 4 hasilnya adalah 2. Jadi untuk titik puncaknya XP-nya 0, Y-nya adalah 2. Berarti titik puncak adalah 0,2. Ya.
Sudah ketemu jawabannya di sini. Titik potong dengan sumbu X-nya adalah tidak ada, kemudian titik potong dengan sumbu Y adalah 0,2, kemudian titik puncaknya adalah 0,2. Nah, karena di sini titik potong dengan sumbu X-nya tidak ada, maka kita bisa menggunakan bantuan titik-titik yang lain. Nah, yang pertama kita tentukan di sini adalah untuk titik puncaknya adalah 0,2, berarti X-nya adalah 0. Kita tambahkan titik-titik lagi di sekitar 0 titik bantunya, maka di sini kita bisa menggunakan 1, 2, 3, 4 boleh ya. Di sini saya mengambil 2 saja, 1, 2, dan di kirinya saya mengambil min 1, min 2. Jadi kanan kiri kalau bisa itu harus seimbang. Nah, untuk X-nya 1 di sini Y-nya 3, X-nya 2, Y-nya adalah 6. Kemudian untuk X-nya min 1, Y-nya 3, X-nya min 2, Y-nya 6. Dan ini adalah pasangan untuk titik koordinatnya, X, Y-nya. Nah, untuk X sama dengan min 2 diperoleh dari, nah Y sama dengan nih, X kuadrat plus 2, X-nya diganti dengan min 2 kuadrat plus 2, hasilnya adalah 6. Kemudian X-nya min 1, Y-nya adalah min 1 kuadrat 1 tambah 2, hasilnya 3. X-nya 1, berarti Y-nya adalah 1 kuadrat tambah 2, hasilnya adalah 3 juga. Kemudian X-nya 2, berarti Y-nya adalah 2 kuadrat, 4 ditambah 2, hasilnya adalah 6. Nah, sehingga diperoleh Y-nya seperti ini. Nah, sesudah menentukan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 titik koordinat yang sudah kita tentukan, maka kita bisa menggambarkannya pada bidang koordinat kartesius. Nah, seperti ini ada sumbu X, ada sumbu Y-nya. Nah, kelima titik ini kita pindahkan ke bidangnya. Nah, seperti ini ada min 2,6, kemudian ada min 1,3, ada 0,2, ada 1,3, ada 2,6. Nah, kita hubungkan titik-titik ini akan menjadi sebuah kurva. Nah, kita lihat di sini benar ya, tidak memotong sumbu X, tapi semuanya berada di atas sumbu X dengan titik puncaknya adalah 0,2. Nah, jadi titik kanan kirinya di sini sama ya untuk nilai Y-nya, yaitu Y-nya di sini 3. Kalau ini Y-nya semuanya adalah 6. Jadi kanan kiri di sini adalah terbentuk kurva yang simetris. Nah, sama lebarnya. Setelah terbentuk kurva, kita akan menentukan DHP-nya dengan menggunakan titik uji. Nah, saya mengambil di sini titik uji yang saya ambil adalah 0,0. Titik yang saya uji berada di luar kurva. Nah, 0,0 kita substitusikan ke dalam soalnya, yaitu Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat plus 2. X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat ditambah dengan 2. Berarti 0 lebih dari atau sama dengan 2. Bernilai salah atau benar? Jelas salah. Kalau salah berarti 0,0 ini bukan DHP-nya. Berarti karena di sini bukan, berarti biarkan saja DHP-nya berarti berada di dalam kurva. Nah, seperti ini berarti ini adalah DHP-nya. Nah, ini adalah grafik Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat plus 2. Bagaimana? Paham ya? Selanjutnya yaitu contoh ketiga. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari atau sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3. Jawab. Untuk langkah pertama, menggambar fungsi Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3, di mana A-nya di sini jelas min 1, B-nya adalah min 2, C-nya adalah 3. Yang kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3. Y-nya 0, berarti 0 sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3. Nah, kita kalikan semua dengan negatif 1 supaya mudah untuk difaktorkan. Sehingga min X kuadrat menjadi X kuadrat min 2X adalah
menjadi plus 2x plus 3 dikali min 1 hasilnya adalah min 3 sama dengan tetap 0. Nah, setelah itu kita faktorkan akan menjadi x plus 3 dikali x min 1 sama dengan 0. Sehingga x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Atau x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Nah, sehingga diperoleh titik potong dengan sumbu x, nah yaitu min 3,0 dan 1,0. Langkah ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu y, maka nilai x-nya sama dengan 0, y sama dengan min x kuadrat min 2x plus 3, x-nya diganti dengan 0, berarti y sama dengan min x-nya 0, berarti 0 kuadrat min 2 kali 0 plus 3, jelas di sini 0 plus 3, hasilnya adalah 3, jadi tipong dengan sumbu y yaitu 0,3, x-nya 0, y-nya 3. Langkah keempat, menentukan titik puncak xp, yp. xp adalah min b per 2a, berarti min b-nya adalah min 2 per 2 kali a-nya adalah min 1, minnya kita hitung aja, 1, 2, 3, ada 3 ganjil, berarti hasilnya nanti adalah negatif. Nah, berarti berapa? 2 per 2, min 1. Kemudian kita tentukan D. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya adalah min 2 kuadrat min 4 kali min 1 kali 3. Berarti hasilnya adalah 4. Nah, di sini ada min 4 kali min 1, 4. 4 kali 3 adalah 12. 4 plus 12 adalah 16. Sehingga diperoleh Y puncak sama dengan min D per 4A sama dengan min D-nya 16 per 4 kali min 1. Di sini negatifnya ada 2, berarti nanti hasilnya adalah positif. 16 per 4 hasilnya adalah 4, sehingga titik puncaknya adalah min 1,4. Nah, sudah ketemu untuk titik potong dengan sumbu x min 3,0 dan 1,0, titik potong dengan sumbu y 0,3, titik puncaknya adalah min 1,4. Nah, di sini sudah ada semua, maka kita tinggal menggambarkan pada bidang koordinat kartesius. Nah, di sini ada min 3,0, 1,0, kemudian ada 0,3, ada puncaknya juga yaitu min 1,4. Nah, titik-titik ini tinggal kita hubungkan saja. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan menentukan DHP-nya yang berada di dalam atau berada di luar. Nah, di sini saya mengambil titik uji 0,0, titik yang saya uji berada di dalam kurva 0,0, x-nya diganti 0, y-nya diganti 0. Masukkan ke dalam soalnya, yaitu y kurang dari atau sama dengan min x kuadrat min 2x plus 3. Y-nya 0, berarti min 0 kuadrat min 2x plus 3. Berarti di sini 0, 0, 3, 3. 0 kurang dari atau sama dengan 3, jelas bernilai benar. Karena di sini bernilai benar, berarti 0,0 itu masuk ke dalam DHP. Nah, 0,0 benar DHP, berarti ini nanti adalah diarsir. Nah, masuk ke dalam DHP, sehingga yang diarsir ini adalah DHP-nya. Itu adalah grafik Y kurang dari atau sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3. Nah, kalian di sini bisa melihat untuk A-nya yang bernilai negatif, min X kuadrat, berarti di sini A-nya tadi adalah min 1, maka grafiknya di sini untuk kurvanya adalah terbuka ke bawah. Dan jika A-nya tadi adalah positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan jenis grafiknya. Nah, seperti itu adalah cara menggambar grafik fungsi. Ya, cukup untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.